Halo Sobat Sehat RSPA, selamat datang kembali di Wonderful RSPA. Bersama saya, Dimas Indra Bayu. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi ruang hemodialisa RSUD Pandan Arang Boyolali. Yuk kita simak keseruannya. Halo Sobat Sehat RSPA, di samping saya kali ini sudah ada Dr. Nur Indah Ekowati selaku dokter pelaksana instalasi dialisis RSUD Pandan Arang Boyolali. Mungkin bisa disapa dulu Dok, Sobat Sehat RSPA yang sedang menonton kita kali ini Dok. Halo Sobat Sehat RSPA, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Dokter Indah, sebenarnya itu hemodialisa itu apa sih Dok? Jadi hemodialisa itu adalah salah satu terapi di mana pasien-pasien kita yang memang dinyatakan oleh dokter ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, maka kita lakukan untuk terapi hemodialisa. Oh, berarti itu biasa kalau di apa Mas? Jadi cuci darah begitu ya kalau begitu. di Itu masyarakat. berarti harus ada rekomendasi dari dokter ya? Harus. Nggak salah saya ingin di HD gitu nggak bisa ya? Jadi ada kriteria-kriteria tertentu bahwa pasien ini harus di hemodialisa dicuci darah kalau masyarakat bilang begitu. Oh ya Dok, itu kondisi pasien seperti apa sih Dok yang menentukan pasien itu harus melakukan HD seperti itu? Kriterianya itu seperti apa Dok? Jadi perlu diketahui Mas, kalau seorang dokter itu menyatakan bahwa Anda harus diterapi dengan cara cuci darah, ini mestinya ada sebab. Awalnya pasien ini memang harus diperiksa dulu, periksa oleh spesialis tentunya ya. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaan yang menunjang untuk bahwa ginjalnya ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Dari misalnya hasil laboratorium dikatakan ginjal ini sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga harus salah satunya cuci darah adalah hasil dari lajunya putarannya daripada ginjal ini sudah lebih dari 15. Jadi kita ada ukurannya begitu. Nah, kalau boleh saya bilang Mas, pasien-pasien ini biasanya datang ke kami itu sudah dalam keadaan tidak bisa buang air kecil. Berarti terlambat seperti itu. Makanya ini yang perlu kita sampaikan ke sobat-sobat sehat RSPA bahwa apa yang dikatakan dokter patuhi. Seperti itu. Berarti lebih baik itu kita seperti MCU gitu ya, medical check up, kita cek dulu ya. Tapi bahasanya mungkin yuk datang ke dokter, datang ke tenaga kesehatan nanti untuk menyampaikan keluh kesahnya. Pasti ada solusinya. Iya Dok. Ini kan saya baca nih, di sini ada gedung dialisis, ini kita di lantai 1 ada ruang dialisis, ruang isolasi HbA1 positif, polis APD dan administrasi. Tapi yang saya lihat ini kok cuma ruang pendaftaran sih Dok ini Dok. Yang lainnya kemana ini Dok? Jadi lantai 1 ini kebetulan baru sedang kita renovasi. Renovasi itu yang sebelah ini. Berarti ini mohon maaf ini masih belum tertata rapi. Berarti itu yang baru direnovasi ini nanti bakal jadi ini. Ada fasilitas ruang-ruang seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Dok, itu yang direnovasi itu yang di sebelah itu. Itu apa saja Dok? Kita nantinya akan persiapkan ruang dialisis yang kita lihat seperti tadi, ada ruang-ruang kayak tadi tapi di lantai 1. Iya, lantai 1 kita persiapkan. Kemudian ada ruang isolasi yang nanti kita persiapkan juga apabila ada pasien yang membutuhkan ruang tersebut, misalnya dengan HbA1 positif. Dan ada satu lagi Mas. Apa ya? Poliklinik untuk CAPD. Apa itu CAPD? Apa itu Dok? CAPD Dok? Jadi CAPD ini adalah pasien yang memang terapi pengganti ginjalnya tidak dengan mesin. Berarti menggunakan apa Dok? Tapi dengan alat. Ada lagi alatnya? Dibawa kemana-mana oleh pasien dan cukup simple. Ini adalah alat yang pilihan kedua, tidak dengan mesin. Jadi bisa dikantong oleh pasien dan bisa dilakukan oleh berarti pasien. Berarti mobile gitu ya, bisa dibawa kemana-mana gitu ya? Betul. Dok, ini kalau contoh aja pasien itu ingin melakukan HD di RSUD Pandan Arang Boyolali, itu alurnya itu bagaimana Dok itu alurnya Dok? Jadi pasien dari hemodialisa yang sudah dinyatakan harus cuci darah begitu ya. Ini
ke gedung kita yang ini merupakan instalasi, jadi tersendiri. Gedung ini tersendiri, ya, tidak bergabung dengan poliklinik yang lainnya atau ruang rawat lainnya. Begitu pasien datang, kita persilahkan untuk mengambil nomor. Jadi nomor inilah salah satu contoh. Ini adalah nomor ketika pasien datang. Kemudian pasien akan dipersilahkan oleh petugas kami. Jadi petugas administrasi kami itu adalah khusus tersendiri, tidak bergabung dengan rawat jalan maupun rawat inap. Berarti khusus ya? Ya. Kemudian dikonekkan. Pasien datang ini sudah membawa identitas. Kemudian kita persilahkan untuk finger. Nah, ini salah satu. Berarti ini BPJS ya, apa ini? Iya, jadi ini sudah connect ke BPJS. BPJS ya? Ya. Berarti karena pasien-pasien kita kan ini nggak asing kayak di rawat jalan itu ada fingernya gitu. Ada fingernya. Jadi ini sebagai penanda bahwa pasien datang dan sudah kita masukkan, kita konekkan ke BPJS. Perlu diketahui Mas, bahwa di instalasi kami ini selain tadi ya petugasnya administrasi khusus, ini sudah terkonek ke dalam elektrorekam medik. Jadi tidak manual lagi. Jadi setelah dari pendaftaran tadi Mas, pasien kan pegang tuh nomor urutnya. Kayak gini saya pegang coba ya. Nomor urutnya dari 1 sampai sekian. Kemudian pasien kita sediakan nih yang namanya alat komunikasi. Nah, alat komunikasi ini mulai dari namanya. Kemudian pasien ini HD yang keberapa misalnya. Oh gitu, berarti kita udah tahu dari situ tadi ya. Sini. Kemudian dibawalah ke namanya screening Mas. Jadi screening ini perlu kami kenalkan bahwa pasien-pasien yang akan dilakukan HD akan diperiksa. Oh gitu. Mulai dari pemeriksaan awal itulah pasien ini layak dilakukan cuci darah atau yang tidak. Baru pertama ke sini kita screening, apakah pasien itu layak jadi apa enggak seperti itu. Dan petugasnya di sini adalah dokter, termasuk kami sendiri. Oh, dokter yang melakukan screening. Ya. Dari pemeriksaan pertama adalah timbang berat badan. Oh, ditimbang dulu. Jadi pasien dari pendaftaran tadi dipersilahkan untuk melakukan timbang berat badan. Berat badan datang, datang, nanti kita catat di sini. Oh, dicatat dicatat di sini. Kemudian nanti kita persilahkan pasien untuk pinara duduk di sini dan kita mulai melakukan anamnesa. Jadi tanya jawab ini seputar keluhan pasiennya. Tetapi ingat, keluhan-keluhan ini tentunya tidak semuanya dimunculkan oleh pasien. Jadi banyak pasien juga yang datang ke sini tidak ada keluhan, memang tanpa karena keluhan, terapi tapi dia butuh itu. Ya, jadi tidak semua pasien yang datang ke sini dalam keadaan payah. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa cuci darah ini merupakan obat terapi. Jadi ketika cuci darahnya rutin gitu, semakin sedikit minimal untuk keluhannya. Ini kan ada apa ini? Menggunakan dialiser single use. Ini apa dok ini dok? Jadi ini Mas, dialiser itu sendiri itu merupakan ginjal buatan. Ginjal buatan. Ginjal buatan itu dialiser. Ginjal buatan. Ini ginjal buatan itu yang akan dipasangkan di mesin. Nah, kita mulai tanggal 1 April 2023 baru saja belum ada setahun. Ini single use. Sekali lagi single use. Nah, opo kuwi single use? Jadi satu pasien dengan satu alat yang namanya dialiser tadi itu sekali pakai menggunakan ginjal buatan tersebut. Sekali pakai itu pada saat proses hemodialisa. Nah, ini alatnya di mana dok? Ya, jadi ini alatnya di lantai 2. Yuk kita lihat ya. Kita langsung ke sana. Yuk, mari. Dok, ini kok ada kayak habis ulang tahun dok. Ini dok, 17 tahun. Sweet 17 ini. Jadi Mas, kita hemodialisa ini mulai dari 2006. 2006 ya, operasionalnya bener ini Sweet 17 ya. Nah ini yang ke-17 tahun anniversary, jadi instalasi dialisis kita yang ke-17 barengan dengan Agustus RI ya, hari ulang tahun RI ya. Jadi ini salah satu ruangan Mas untuk pelayanan hemodialisa kami. Nah ini kebetulan ada Ibu Puji, perawat mahir kami. Nah
Nah, ini tadi tentang single use ya, dialiser single use ya. Nah, ini teknis banget ini, beliau ini ahlinya. Begitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan Bu ya. Bisa gimana cara operasionalnya, dialisernya seperti itu ya. Oke. Mungkin bisa saya mulai ya. Ini mesin HD, yang sudah istilahnya sudah canggih ya, sudah OCM, karena ini juga apa namanya touchscreen seperti touchscreen kayak HP gitu ya. Iya betul, terdiri dari mesin, terus ada juga ini namanya selangnya, selang AVBL, kemudian ada cairannya, asid seperti ini, juga ada bikarbonat. Ada dua jenis cairan yang nanti akan menjadi satu, diolah oleh mesin sendiri. Berarti ada dua cairan yang diolah dalam satu mesin. Nanti mesin yang melakukan pengolahan. Kemudian ini salah satu juga yang nggak boleh kita tinggalkan adalah dialiser. Dialiser yang tadi itu ya. Dialiser itu ginjal buatannya. Seperti ini. Ini boleh dipegang? Boleh, silakan. Ginjal kita segini ya Mas Dimas, tapi buatan pabrik. Buatannya segini. Berarti kita harus bersyukur ya. Sangat-sangat bersyukur. Iya. Nah, disinilah proses seperti ginjal itu. Dia yang akan mengeluarkan cairan, dia yang akan mengeluarkan sampah-sampah nitrogen banyak lubang-lubang itu. Iya, terbuat dari kapiler-kapiler seperti itu. Kemudian ada lagi jarum fistula. Nah, fistula itu untuk mengeluarkan darah dari pasien, nanti masuk ke selang yang merah ini. Setelah melalui proses di sini bersih, nanti kan akan tarik menarik itu. Kemudian dia akan lari keluar, masuk ke dalam tubuh pasien itu lagi, melewati jarum yang biru. Jadi ada dua istilahnya. Ini udah ada warnanya. Iya, lebih memudahkan biru, kita. Iya. Nah, nanti kalau pasiennya sudah pasang avesan, berarti bisa lewat tangannya yang dioperasi itu, atau kalau belum dibuat avesan pakai CDR, biasanya yang di sini kateter double lumen itu tadi yang bersifat sementara. Itu. Terus ada ini HD pack, ini sudah HD pack ya. Ini sudah lengkap. Ini kayak satu set gitu ya. Satu set. Alhamdulillah Pandanaran sudah menggunakan HD pack ini. Jadi satu pasien tidak akan misalnya pakai yang sana, pakai yang sini, sehingga menghindari adanya infeksi nosokomial itu. Nah, ini Pandanaran sudah sip. Nah, itu seperti itu Mas untuk alat-alatnya. Untuk prosesnya dalam satu kali tindakan HD, kalau untuk pasien baru kita 3 jam, kalau untuk yang sudah rutin 4,5 sampai 5 jam. Kalau yang baru 3 jam, kalau yang rutin 4,5 sampai 5 jam. Mungkin seperti itu. Baik Dok, jumlah mesin yang ada di ruangan HD ini ada berapa Dok? Jadi jumlah seluruhnya mesinnya ada 24 mesin Mas. 24 mesin? Banyak ya? Banyak ya? Banyak. Oh ya, tadi kan pernah nyinggung itu ya, apa? Rawat jalan sama rawat inap. Rawat jalan dan rawat Nah, itu ada pembagian atau bagaimana nggak untuk jumlah mesin 24 itu dibagi untuk rawat jalan berapa, rawat inap berapa gitu? Ya, jadi kita peruntukkan 22 mesin untuk rawat pasien rawat jalan. 22 mesin untuk rawat jalan. 2 mesin ini kita untuk rawat inap, sisanya untuk rawat inap. Jadi kita bisa melayani pasien-pasien itu. Nah, jangan lupa Mas, dari mesin tadi, komponen-komponen yang sudah dijelaskan Bu Puji tadi, ada satu yang penting itu adalah komponen air. Air? Apa itu? Kenapa ke air? Air ini adalah untuk mentreatment alat yang tadi, dialiser tadi, dan itu harus cukup berstandar dan memang harus terkontrol. Nah, kita punya ruangan. Itu berarti harus ada ruangan sendiri kan? Ada ruangan itu. Nah, kita ada di ruang bagian belakang. Kita menuju ke sana. Di sana itu? Ya. Oke, kita ke sana. Iya. Nah, ini ada ruang. Alhamdulillah ada Pak Joko ini. Jadi ini beliau adalah perawat yang bertanggung jawab di ruang RO. Oh, berarti kebetulan sekali ya Dok ya? Alhamdulillah. Nanti tentang RO apa, kemudian bagaimana bekerjanya, harus berstandar bagaimana, nanti Pak Joko yang akan menjelaskan. Nanti dijelaskan Pak Joko ya. Oke, siap. Oke. Ini ruangan kami untuk pengolahan air RO yang digunakan untuk proses tindakan hemodialisis. Nah, ini kami jelaskan sedikit.
Ini adalah bak tandon air yang berasal dari air sumur dan air pump. Ya. Yang selanjutnya akan difilter oleh ketiga filter ini untuk membersihkan dari debu, kemudian dari zat padat, ya, termasuk zat kapur, dari softener, karbon, dan resin. Kemudian akan diolah lagi melalui filter ultrafiltrasi yang bagian dalam. Oh, itu ya? Stainless, ya. Oh, yang stainless ya? Ya, ultrafiltrasi, Membran-membran itu ya, ya? membran-membran, bakatrin, kemudian ada yang terakhir adalah membran RO atau reservoir osmosis. Ya, jadi pengolahan air untuk HD itu harus betul-betul bersih dan steril. Ya. Jadi sebelum masuk ke mesin HD, maka akan melalui sinar UV. Sinar UV. Oh, berarti di sinar UV juga ya? Sudah bersih. Ya. Termasuk juga sebelum ke mesin akan melalui tabung endotoksin juga, harus bersih dari kuman dan toksin. Dok, ini ada ruang isolasi juga, Dok? Ya, jadi ruang isolasi ini jangan dikira ruang yang bagaimana gitu. Kayak ya. yang Jadi, apa COVID pada apa saat COVID ya, jadi ruang isolasi kami jelaskan ada pasien-pasien yang pada saat pemeriksaan awal screening Oh, yang tadi, yang di bawah. ya, hasil laboratoriumnya menunjukkan adanya HBsAg yang positif. Nah, ini kan harus khusus. Mesinnya nggak boleh tercampur dengan pasien-pasien gitu, lainnya. tersendiri gitu ya. Nah, itulah gunanya ruang isolasi. Oh, seperti itu. Saya kira apa itu? Tidak. Kenyamanannya juga sama. Ya. Ya. Ini tuh lorong untuk apa nih, Dok? Nah, jadi lorong ini ada fungsinya, Mas. Kalau kita tadi naik dengan lift, ya di lantai 2, apabila ada kejadian yang tidak kita inginkan atau adanya kerusakan lift, kita bisa lewatkan pasien. Oh, berarti ini lorong ini. untuk keadaan darurat ya? Ya, betul. Dan ini nanti keluar langsung ke parkiran dan bisa nanti menuju ke ruang yang berarti lantai 1 ini kita tadi. langsung aja ini ya? Iya, Coba betul. apa? Lorongnya itu tembusnya sampai mana? Betul. Apa ya, Dok? Ini sambil jalan ya, sambil menyusuri lorong ini. Iya. Ini saya ada satu pertanyaan, Dok. Ini HD itu ada efek samping atau apa gitu, Dok? Mungkin ya. Jadi gini, pada saat pasien-pasien yang sedang dicuci darahnya, jadi ada terapi hemodialisa tadi, memang tidak semuanya fun-fun saja. Ada suatu kala pasien-pasien terjadi keluhan yang muncul. Ini salah satu resikonya. Tapi ini kita minimkan. minim, jadi jarang ya, jarang terjadi ya? Jarang terjadi. Mulai dari pusing, kemudian mual, kadang juga ada muntahnya, tapi ini jarang sekali lagi. Jarang. Kemudian ada kram otot. Kram otot Ya, itu ya. gimana itu? Kram itu seperti cantengan gitu loh, Mas. Di tangan ya. apa sih, badan? Bisa di ekstremitas itu anggota gerak. Tapi ini tidak berjalan dengan lama. Jadi maka tadi fungsinya daripada evaluasi setelah HD, pasca HD, ini penting di situ. Kurang lebih 30 menit setelah pasien dicuci darahnya, 30 menit mesti wajib kita evaluasi untuk mengatasi apabila ada risiko yang terjadi muncul. Resiko-resiko tadi dicek terus gitu ya. Iya. Demikianlah hospital tour kita kali ini di instalasi dialisis RSUD Bandung Boyolali bersama Dr. Nur Indah Ekowati, dokter pelaksana instalasi dialisis RSUD Bandung Boyolali, dan tetap nantikan episode menarik lainnya. Sehat bersama RSPA. Sampai jumpa. Sampai jumpa.